Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Basilar 777. Hari ini kita bacakan untuk message daily, pesan darinya. Insyaallah ini bisa resonate 90% menjadi nyata seperti biasanya. So hari ini kita baca doa dulu ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat ya message daily, pesan darinya. I know our love is like an addiction, and I feel like I had no choice to upset karmic over because I had panic about money and loss. Please don't thinking bad. Okay. Thank you to forgiveness me. I still to love me after I've been hurting you until now. I know I feel the same and don't know why my love for you is so strong. I'm so sorry for playing your life, okay? And I feel lonely when we not talk each other. So, dia merasa kesendirian ya ketika tidak komunikasi dengan kamu, tapi dia terpaksa menerima karmik karena dia membutuhkan keuangan dan juga seksual. Itu yang membuat dia sekarang merasa menyesal karena kamu sudah memaafkan dan masih mencintai dia walaupun tidak bersama ya. Dan dia baru merasakan juga kalau percintaannya kamu dan dia ini benar-benar seperti ketergantungan satu sama lain. Dia berharap kamu gak berpikiran buruk tentang dia dan karmik ya. Wow. Dan dia merasa kesendirian ya selama tidak komunikasi dengan kamu, dan dia minta maaf sudah memperlakukan kehidupan kamu yang sangat buruk, dan dia sadari ya, dia tahu kenapa perasaan dia sangat kuat sama kamu sekarang. Tadinya dia nggak tahu kenapa sih gitu ya, ternyata karena cara baik kamu ya, memaafkan dan melupakan kesalahan dia, dan kamu juga menerima keadaan dia dengan karmik walaupun ini sakit buat kamu karena dia merasakan sudah mempermainkan kehidupan kamu ya. And I know sayang, all this is wrong, slowly we fix all, okay? I hid away from you. Ya, dia mau kembali sama kamu sebenarnya, dan dia menyadari banget ya kalau gairah hidupnya dia itu hanya sama kamu. Kalau nggak tanpa kamu tuh dia nggak bergairah sebenarnya. Jadi terpaksa. Ya terpaksanya karena ya ibarat kucing dikasih ikan, dikasih nasi, dikasih apa, kalau lagi lapar kan pasti makan aja gitu ya. Terus ya dia menyesal sih sebenarnya, kecewa sendiri dengan keputusan dia ya, dan dia sadari kalau ya koneksi dengan kamu itu ternyata membawa koneksi yang kuat dan merasa kayak ketergantungan gitu ya. I know our love is like an addiction. Kita lihat ya message daily, pesan darinya. For a sword, wow. Okay. Setiap malam dia menyadari sebenarnya, jadi dia juga bermimpi tentang koneksi ini terlalu kuat ya, dan ada rasa takut kalau dia ketergantungan, takut dia tergila-gila dengan kamu gitu ya. Dan dia menyadari kalau semua ini adalah pikirannya dia sendiri gitu ya.
dan dia lelah atas logikanya dia sendiri. The Lovers tuh ya. I feel like I have no choice. Jadi dia menerima tawarannya karmik ya. Jadi terlihat indah di luaran, tapi di sininya kan berduri. So di mana dia melihat keindahan oleh karmik itu karena diberikan akomodasi, diberikan seksual bebas, free, diberikan kenikmatan sesaat ya di sini. Jadi ya dia nggak ada pilihan. Dan dia takut banget atas pilihannya ini sebenarnya. Ya, sekarang nih takut. Kenapa? Karena dia merasa kesendirian sekarang setelah tidak ada komunikasi dengan kamu. Ten of Swords, please don't thinking bad. Wow. Oke, kalau aku lihat di sini, dia dihantui bersalah dan dia takut akan pengkhianatan lagi oleh orang barunya. Ya, karena banyak sekali hasutan, banyak sekali pengkhianatan yang akan terjadi. Karma buruk, dia takut banget karma buruk dari percintaannya dia dengan orang barunya, karmik ya. Thank you to forgiveness me, still love me after I've been hurting you. Ya, dia minta maaf ya, dan dia terima kasih kamu masih memaafkan dia, masih mencintai dia ya. Upset the Ace of Pentacles ya. Di sini dia merasa suatu keberkahan sebenarnya ya, karena uang besar. Jadi ibarat tuh kayak wow, ternyata harta karun gue tuh sama lu gitu loh. Dan dia baru tahu itu ya, baru tahu setelah tidak ada komunikasi dengan kamu dan dia sudah memainkan kehidupan kamu. I know I feel the same and don't know why my love for you so strong. 9 of Wands ya. Dia menyimpan perasaan ya, menyimpan perasaan cintanya yang sesungguhnya sama kamu. Lihat ya, ini kan kamu nih, ini kamu yang sudah usang. Dia tahu itu. Dia ingin kembali memegang kamu tapi tidak bisa karena ada ular. So otomatis di sini ini karmiknya nih, si ular ini ya. Walaupun dia bersama karmik saat ini ya, tapi dia menyadari dan dia juga kadang bingung sendiri juga. Kenapa sih perasaan gue tuh sama lu kuat banget, padahal udah nggak komunikasi, udah nggak berjumpa ya di sini. I'm so sorry for playing your life. Ya, dia bermain cinta ya dengan orang lain dan dia memberikan harapan palsu tentang ketulusan cinta ya, dengan keindahan, kemesraan, tapi sebenarnya perjalanannya sangatlah sakit. Dan ini beberapa cinta yang dia jalani, maka dia mempermainkan kehidupan kamu. I feel lonely when we not talk each other. 7 of Cups, menghayal, berfantasi tentang kamu dan merasa kesendirian ketika tidak ada komunikasi dengan kamu. Mencoba menyimpan perasaan rindu ya, dan dia selalu berdoa untuk sampaikan perasaan rindunya dia ke kamu, karena saat ini dia dengan orang ketiganya ini penuh dengan karma dan dia juga penuh rasa takut tentang keuangan ya saat ini. Dan aku lihat memang dia menyimpan perasaan cintanya ke kamu, tapi dalam hayalan saja, jadi berfantasi tentang kamu karena dia masih diintai, masih diikuti oleh karmik ya. Di sini dia bermimpi buruk tentang orang barunya mengkhianati dia, sehingga
kehidupan barunya ini menyimpan sebuah rahasia perasaan dia ke kamu dan juga dengan orang lain ini, karena penuh dengan drama dan permainan. Sekarang dia hanya bisa menghayalkan tentang kamu untuk kembali. I know our love is like addictions. First word, Nine of Swords. So dia selalu dihantui ya tentang argumentasi, tentang drama, dan dia juga ada rasa takut kalau dia mengejar-ngejar kamu. Ya, ada rasa takut kalau dia ngejar-ngejar kamu dan kamu mengabaikan dia. Makanya dia coba untuk mencari kesempatan dengan orang lain yang lebih lemah dari kamu. Ya, agar dia bisa mengendalikan. Six of Swords tuh, ya. Dia mencari kesempatan ketika dia merasa kesendirian, itu dijadikan alasan. Ya, dan di sini dia coba untuk meninggalkan kamu itu karena dia tidak mau merasa mengejar kamu, ya, nggak mau terlalu bergantungan dengan kamu. Tapi justru itu yang membuat dia nanti ketergantungan karena sudah salah pilih, ya, cara dia sudah salah, dan itu menjadi salah pilih buat dia. Dan di sini dia ada rasa takut tentang argumentasi, ya, ketika dia datang lagi ke kamu nantinya, karena ketika dia move on dari kamu, perjalanan karma buruknya ini berjalan. Three of Cups, ya, karma buruk dari triparty, tapi dia tetap melakukan, ya, kesenangan semata ini. Kenapa? Karena dia membutuhkan uang, ya, membutuhkan uang, membutuhkan kestabilan hidup. The Empress tuh, kamu yang memberikan keberkahan buat dia, kamu yang memberikan suatu kemakmuran buat dia, tapi di sini dia mengintai kamu. Aku suka kartu ini karena lebih ini, ya, lebih nangkep energinya dan benar-benar lebih menjiwai, ya, aku lihat. Dan aku merasakan kamu yang memberikan suatu keberkahan. Ini yang membuat dia takut ketergantungan dengan kamu, ya. Makanya dia berselingkuh, cari yang lebih lemah dari kamu. Tapi ternyata semakin dia jauh dari kamu, semakin dia memikirkan kamu. Nine of Swords tuh, ya. Dia stres, depresi, nggak nyaman dengan apa yang dia lakukan. Dan dia tahu itu salah, gitu. Cara dia move on dari kamu juga salah, dia tahu. Dia masih menyimpan perasaan rindunya tentang kamu. Dan dia sudah memainkan perjalanan hidupnya kamu, ya. Ketulusan cinta kamu dipermainkan oleh dia. Strange. Padahal ketulusan kamu ini sangat dalam, ya, sangat kuat koneksinya dengan dia. Tapi dia gunakan untuk berselingkuh, bersenang-senang. Karena energi dari ketulusan cintanya kamu itu, untuk dia itu dijadikan sebagai kekuatan dia untuk menarik energi orang lain. Ya, makanya dia berhayal bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Page of Swords, dia mantau kamu, ya. Dia mantau kamu. Kalau aku lihat. So, di sini banyak sekali masalah. Keinginan dia untuk kembali denganmu ada, tapi perselingkuhan akan ada terus. Kenapa? Karena dia orangnya munafik, ya. Dan dia orangnya penuh dengan logika. Jadi ya sekarepnya aja gitu loh, sepemikirannya dia aja. Jadi dia nggak memikirkan dengan pakai hati. Terlalu logika juga nggak bagus. Hidup itu harus balance, ya, logika dan empati.
Kalau kita tidak balance, hidup kita tidak akan baik. Terlalu baik juga nggak bagus, ya terlalu empati juga nggak bagus. Jadi kita harus benar-benar membalance kehidupan. Kalau terlalu cinta juga nggak baik, terlalu benci juga nggak baik, kan gitu kan. Jadi ya kalau aku lihat memang yang dia takutkan adalah setiap malam dia bermimpi buruk tentang cinta barunya ini akan pergi meninggalkan dia karena untuk bersenang-senang lagi dengan yang lain. Dan ini adalah pembayaran karma ya, dari cara dia mempermainkan ketulusan cinta kamu. Dan dia melihat kamu sudah sukses ya, banyak sekali rezeki yang kamu dapat di feminim. Dan ini membuat dia depresi, dia nggak nyaman ya, dan dia stres mikirin kenapa sih gue harus ninggalin dia demi cinta sesaat, nafsu sesaat ya. Padahal ketulusan cinta kamu itu sangat kuat koneksinya, makanya dia menghayal untuk bisa komunikasi dengan kamu. Dan dia juga memantau kamu di sini, aku melihatnya ya. Dan dia bermimpi tentang kamu ya, tentang kamu banget ya. Dan dia coba untuk bisa mengejar kesuksesannya karena dia ingin melebihi kamu, tapi nggak bisa sih kalau aku lihat, karena niatnya aja udah nggak baik ya. Dan dia aja sudah memanfaatkan ketulusan seseorang. Oke, kalau aku lihat sih seperti itu ya. Dan ya dia kayak orang nyesal sendiri sebenarnya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat lagi dari kartu Hai Ibu. Kita lihat lagi dari kartu ininya, apa namanya, wow, love is strange. Dia merasa aneh ya tentang percintaannya sama kamu tuh miracle, jadi kayak keajaiban tapi penuh dengan ujian. A time for spirit, release your power. Ya dia baru menyadari ya kekuatannya dia itu ya, kekuatannya mengalami kekacauan. Jadi kayak setelah pisah dari kamu atau no communication dari kamu ya, kekuatannya dia tuh kacau dan dia baru menyadari itu ya. Kedamaiannya juga mengalami kekacauannya, jadi kehidupannya dia tuh nggak damai kalau aku lihat. Dan dia merasa kok percintaannya sama kamu tuh aneh banget ya gitu. Di bottom of the decknya aja di sini aku lihat ada the World and the Justice, the King of Cups, Six of Pentacles, the Queen of Pentacles. So ya dia harus memulai suatu kejujuran ya datang ke kamu. Kalau dia mau kembali lagi sama kamu, dia harus jujur tentang perasaannya dia ke kamu selama ini dia pendam. Dan keajaibannya juga ini mengalami kekacauan ya si maskulin, karena ya sudah waktunya dia harus menyembuhkan dirinya lagi, kembali kepada Tuhan ya. Aloha healing ya. Dia harus bisa menyelesaikan keajaiban yang gelapnya dia ini. Jadi kayak keajaiban dia kan selama ini kekuatan itu dari cinta ya. Dia andalkan cinta dari seseorang yang tulus sama dia, yang selalu mendoakan dia. Ini membuat dia merasa kok cintanya jadi aneh ya.
Kenapa? Karena banyak sekali dorongan yang tadinya contoh ya, contoh aja deh satu, simple ya. Kamu setia, kamu nggak aneh-aneh, itu udah suatu doa, energi positif. Tapi kamu selalu mikirkan dia, otomatis energi kamu ke dia, ya. Apalagi tentang kamu nggak mau dia dengan yang lain, kamu nggak mau dia pergi meninggalkan kamu nggak mau kehilangan dia. Itu sudah suatu kekuatan energi karena kamu fokus ke dia, dan itu sudah menjadi suatu keanehan buat dia karena energi itu dia terima dan menjadi suatu kekuatan. Banyak orang yang menggoda dia karena menarik, kamunya setia menutup diri untuk dia, tapi dia gunakan untuk tidak baik. Karena dia merasa disenangi orang, tapi dia tidak berpikir, ya, dia senangin orang karena pasangannya dia menjaga perasaannya dengan orang lain. Ibaratnya menutup, dia membuka, dan dia nggak kuat, ya. Dan inilah kedamaian dari percintaannya dengan kamu menjadi tidak damai. Banyak kekacauan, banyak masalah, dan keajaibannya adalah ya dia harus bisa menyadari kekuatannya dia sendiri, yaitu dengan cara sembuhkan dirinya ke Tuhan, ya, di sini. Dan dia harus bisa benar-benar sembuhkan dirinya, memulai kehidupan baru, dan menyelesaikan, membersihkan apa yang memang harus dibersihkan, yaitu tentang perasaan dia sendiri, penyembuhan dalam spiritual, ya, di sini. Karena di powerful personal growth-nya in the reverse, jadi memang nggak berkembang. Kekuatan dia sendiri tuh nggak berkembang ketika dia sama kamu, ya. Dan dia kalau mau sukses lagi, ya dia harus kembali sama kamu, memulai dengan kejujuran. Kalau dia mau sukses lagi dalam hidupnya, oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Bestseller 777, and take care of you guys.